Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki dan penuh keberkahan. Cara aneh Abu Nawas menagih hutang. Di kota Baghdad yang ramai dan penuh cerita, hiduplah seorang pria cerdas yang terkenal karena kelucuannya dan akalnya yang luar biasa. Dialah Abu Nawas. Suatu hari, Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya sambil menyeruput teh hangat. Tiba-tiba ia teringat sesuatu. "Ah, si Bahlul," gumamnya sambil menepuk dahinya. Beberapa bulan lalu, seorang pedagang kain bernama Bahlul meminjam uang darinya. Jumlahnya memang tidak terlalu besar, tetapi sejak hari itu Bahlul selalu menghindar setiap kali bertemu Abu Nawas. Jika Abu Nawas lewat di pasar, Bahlul pura-pura sibuk menata kain. Jika Abu Nawas mendekat, Bahlul tiba-tiba ingat harus pergi ke tempat lain. Bahkan suatu kali, saat mereka hampir bertemu di jalan, Bahlul langsung pura-pura batu keras dan berlari masuk ke gang kecil. Abu Nawas hanya tersenyum. Kalau ditagih baik-baik dia kabur terus. Sepertinya aku harus menagih dengan cara yang lebih kreatif. Keesokan harinya, Abu Nawas melakukan sesuatu yang sangat aneh. Ia membawa sebuah tikar besar ke tengah pasar Baghdad yang ramai. Di atas tikar itu, ia meletakkan sebuah kendi kosong dan sebuah papan kayu. Di papan itu tertulis dengan huruf besar, "Pertunjukan menagih hutang paling menarik di Baghdad." Orang-orang pasar mulai berkumpul. Pertunjukan apa ini? Apakah Abu Nawas mau bercerita? Apakah ini sandiwara? Tak lama kemudian, kerumunan semakin besar. Seseorang bertanya, "Abu Nawas, pertunjukan apa ini?" Abu Nawas berdiri dengan wajah serius. "Hari ini saya akan menunjukkan cara paling hebat untuk menagih hutang dari orang yang pura-pura lupa." Orang-orang langsung tertawa. "Wah, ini pasti lucu." Abu Nawas kemudian mengangkat kendi kosong itu tinggi-tinggi. Di dalam kendi ini, kata Abu Nawas dramatis, tersimpan hutang seorang pria bernama Bahlul. Orang-orang mulai berbisik. "Bahlul yang pedagang kain itu?" "Sepertinya iya." Abu Nawas melanjutkan dengan suara keras. "Setiap kali aku menyebut nama Bahlul, hutangnya akan terasa semakin berat di dalam kendi ini." Lalu ia mulai berteriak, "Bahlul berhutang! Bahlul berhutang! Bahlul berhutang!" Orang-orang pasar ikut tertawa dan mulai menirukan. "Bahlul berhutang! Bahlul berhutang!" Tak lama kemudian, satu pasar penuh orang meneriakkan nama Bahlul. Di sudut pasar, Bahlul yang sedang menjual kain tiba-tiba mendengar sesuatu yang membuatnya merinding. "Bahlul berhutang! Bahlul berhutang!" Ia menoleh ke kiri dan kanan. "Kenapa semua orang menyebut namaku?" Seorang pembeli berkata sambil tertawa. "Itu Abu Nawas. Dia sedang membuat pertunjukan tentang orang yang tidak mau membayar hutang." Wajah Bahlul langsung pucat. "Wah, ini bahaya." Sementara itu, di tengah pasar, Abu Nawas terus berbicara dengan suara lantang. "Setiap orang yang tidak membayar hutang, katanya, akan membuat kendi ini semakin berat." Ia menggoyang-goyangkan kendi kosong itu. Orang-orang tertawa terbahak-bahak. Seorang penonton berteriak, "Berat sekali itu hutangnya." Yang lain menimpali, "Kasihan Abu Nawas." Kini hampir seluruh pasar tahu bahwa Bahlul punya hutang yang belum dibayar. Tak tahan lagi menanggung rasa malu, Bahlul akhirnya berlari ke tengah kerumunan. "Abu Nawas! Abu Nawas!" teriaknya. Kerumunan langsung memberi jalan. Bahlul mendekat dengan wajah merah. Sudah. Jangan sebut-sebut namaku lagi." Abu Nawas menatapnya polos. "Loh? Kenapa? Aku hanya sedang membuat pertunjukan menagih hutang."
Bahlul berbisik cepat. Ini uangmu. Ini semua hutangku. Bahkan aku tambah sedikit sebagai permintaan maaf. Ia menyerahkan sekantong kain. Abu Nawas menimbang kantong itu dengan puas. Kemudian ia mengangkat kendi kosongnya dan berkata kepada penonton. Saudara-saudara, hutang Bahlul sudah lunas. Orang-orang langsung bersorak dan tertawa. Pertunjukan selesai. Salah satu penonton bertanya, Abu Nawas, apakah kendi itu benar-benar berisi hutang? Abu Nawas tersenyum lebar. Kendi itu kosong. Lalu kenapa kamu bilang hutangnya di dalam sana? Abu Nawas menjawab santai. Karena hutang yang tidak dibayar memang terasa berat, terutama bagi yang menanggung malu. Seluruh pasar kembali tertawa. Sementara itu, Bahlul buru-buru kembali ke tokonya sambil menutup wajahnya dengan kain. Pesan moral. Dari kisah Abu Nawas ini kita belajar bahwa hutang adalah tanggung jawab yang harus segera dibayar. Menghindari kewajiban hanya akan mempermalukan diri sendiri. Kecerdikan dan humor seringkali lebih ampuh daripada kemarahan dalam menyelesaikan masalah. Dan yang paling penting, jangan pernah meremehkan kecerdikan Abu Nawas, karena jika dia ingin menagih hutang, satu kota bisa ikut membantu. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan janji kosong. Pada suatu pagi yang cerah di negeri Baghdad, Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya. Ia menyeruput teh panas sambil menghitung sisa roti kering yang tinggal 2 potong. Satu untuk pagi, satu lagi untuk siang, dan malamnya. Ya nanti dipikirkan. Tiba-tiba, terdengarlah suara trompet istana. Seorang utusan kerajaan datang sambil berteriak lantang. Dengar! Dengar! Raja Agung kita akan memberikan hadiah besar bagi siapapun yang bersedia membantu rencana kerajaan. Abu Nawas langsung berdiri. Matanya berbinar. Telinganya tegak seperti kucing dengar bunyi ikan jatuh. Hadiah besar, gumamnya. Biasanya hadiah besar itu, besar janjinya, kecil isinya. Namun, karena perutnya lebih kosong daripada gudang janji raja, Abu Nawas pun ikut datang ke istana. Di dalam balairung istana, raja duduk dengan jubah mewah, cincin di setiap jari, dan senyum selebar pintu gudang beras. Wahai rakyatku, seru raja. Aku berjanji, siapapun yang membantuku mengerjakan tugas kerajaan ini, akan kuberi emas, tanah, dan kedudukan. Para pejabat bertepuk tangan. Para rakyat bersorak. Dan Abu Nawas mengangkat alis. Apa tugasnya, Baginda? Tanya Abu Nawas santai. Raja menjawab dengan penuh gaya. Kami ingin membangun menara janji, lambang kejayaan negeri. Kau cukup membantu memberi ide dan mengawasi pekerjaan. Mudah, bukan? Abu Nawas mengangguk. Mudah sekali, Baginda. Janji Baginda juga terdengar sangat ringan. Raja tertawa. Hehehe, tentu saja. Raja tidak pernah ingkar janji. Abu Nawas tersenyum kecil dan bergumam. Itu kalimat paling sering diucapkan oleh orang yang akan lupa besok pagi. Hari demi hari, Abu Nawas benar-benar bekerja. Ia memberi ide, mengatur tukang, bahkan ikut mengangkat batu. Setiap kali Abu Nawas bertanya soal hadiah, Raja selalu menjawab. Tenang saja, Abu Nawas, nanti. Hari pertama, nanti. Hari kedua, nanti. Hari ketujuh, nanti juga. Sampai Abu Nawas hafal, nanti, itu ternyata artinya entah kapan. Saat menara hampir selesai, Abu Nawas kembali menghadap Raja. Baginda, katanya, menara hampir berdiri. Kapan hadiah yang Baginda janjikan? Raja tersenyum lebar. Oh, Abu Nawas,
hadiah itu akan datang bersamaan dengan peresmian menara. Abu Nawas membungkuk. Dalam hati, baik, kita lihat siapa yang diresmikan siapa. Hari peresmian tiba. Menara berdiri megah. Rakyat berkumpul. Raja berpidato panjang, sangat panjang, sampai burung yang hinggap di atap tertidur. Setelah pidato selesai, Abu Nawas maju. "Baginda," katanya lantang, "rakyat ingin melihat hadiah yang Baginda janjikan. Emas, tanah, dan kedudukan." Raja berdehem. "Ehem, tentu. Hadiah itu adalah..." Raja berhenti sejenak. Para menteri saling pandang. Suasana hening. Akhirnya Raja berkata, "Hadiahmu adalah kehormatan telah membantu kerajaan." Semua terdiam. Abu Nawas mengangguk-angguk. "Oh begitu?" Ia lalu naik ke atas menara dan berteriak keras agar semua mendengar. "Wahai rakyat, inilah menara janji. Indahnya di luar, kosong di dalam." Raja terkejut. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Baginda membangun menara dari batu. Tapi janjinya dibangun dari angin. Kelihatannya tinggi, namun tak bisa dipegang." Rakyat mulai berbisik. Beberapa tertawa. Beberapa mengangguk setuju. Raja pun tersipu malu. Karena malu di depan rakyat, Raja akhirnya berkata, "Baiklah, Abu Nawas. Aku mengaku salah. Janjiku kosong. Kau akan mendapatkan emasmu." Abu Nawas membungkuk dalam-dalam. "Terima kasih, Baginda. Tapi izinkan hamba menolak." Raja terkejut. "Menolak?" "Ya," kata Abu Nawas, "karena hari ini hamba sudah mendapat hadiah yang lebih besar." "Apa itu?" Abu Nawas menunjuk menara. "Pelajaran, Baginda, bahwa janji yang tak ditepati akan lebih memalukan daripada tak pernah berjanji." Rakyat bertepuk tangan riuh. Raja hanya bisa mengangguk pelan. Dan Abu Nawas pulang dengan senyum puas, dan roti kering yang tak bagaimana terasa lebih nikmat. Pesan moral. Janji yang diucapkan tanpa niat menepati hanyalah hiasan kata. Orang bijak tidak dinilai dari banyaknya janji, melainkan dari seberapa sungguh ia menepatinya. Lebih baik berkata sedikit dan dilakukan, daripada berkata indah namun kosong. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan langit berbicara. Pada suatu pagi yang cerah di negeri Baghdad, langit tampak biru bersih tanpa satupun awan. Matahari bersinar lembut, seolah sedang berbaik hati kepada manusia. Namun di istana, suasana justru panas, bukan karena matahari, melainkan karena Raja Harun al-Rashid sedang dilanda kebosanan tingkat dewa. "Apa tidak ada lagi orang pintar di negeri ini?" gumam Raja sambil mengetuk-ngetukkan jarinya di singgasana. Semua jawaban terdengar sama. Semua penasihat berpikir lurus. "Aku bosan." Para menteri saling pandang. Salah satunya memberanikan diri berkata, "Paduka, masih ada Abu Nawas." Begitu mendengar nama itu, mata Raja langsung berbinar. "Ah iya, si tukang akal bengkok itu. Panggil dia." Tak lama kemudian, Abu Nawas datang dengan pakaian sederhana seperti biasa, senyum santai, dan langkah tanpa beban, seolah sedang berjalan ke warung, bukan ke istana. "Abu Nawas," kata Raja dengan nada penuh teka-teki. "Katanya kau bisa menjawab apa saja." Abu Nawas membungkuk sedikit. "Insya Allah, Paduka." Selama pertanyaannya tidak minta utang. Raja terkekeh.
Lalu ia berkata, "Baik. Aku ingin kau mendengar apa yang dikatakan langit." Ruangan langsung hening. "Maksud Paduka?" tanya Abu Nawas sambil menggaruk kepala. "Besok pagi," lanjut Raja, "kau harus datang ke istana dan menyampaikan apa yang dikatakan langit semalam. Jika kau gagal, kau akan dipenjara karena mengaku pintar palsu." Para menteri tersenyum licik. Mereka yakin Abu Nawas kali ini tamat. Namun Abu Nawas justru tersenyum lebar. "Baik, Paduka. Tapi izinkan hamba pulang lebih awal. Hamba perlu mendekatkan telinga." Malam itu, Abu Nawas tidak pergi ke bukit, tidak berdoa ke langit, apalagi bertapa. Ia justru pergi ke rumah tetangganya dan meminjam panci besar, sendok kayu, dan tali jemuran. Ia mengikat panci di atap rumah dan menghadap ke langit, lalu berdiri di bawahnya sambil memukul panci pelan-pelan. Tong, tong, tong. Orang-orang yang lewat kebingungan. "Abu Nawas, apa yang kau lakukan?" teriak seseorang. Abu Nawas menjawab santai, "Sedang mendengarkan langit." Tapi langit keras kepalanya, jadi harus dipancing bicara. Tak lama kemudian, angin bertiup, panci bergoyang, dan terdengar bunyi krak, druk. Panci itu jatuh dan mengenai kepala Abu Nawas. "Aduh," teriaknya. "Baik, baik, aku dengar. Jangan marah, wahai langit." Pagi harinya, Abu Nawas datang ke istana dengan kepala diperban. Raja terkejut. "Apa yang terjadi dengan kepalamu?" Abu Nawas menjawab serius. "Ini akibat langit berbicara terlalu keras, Paduka." Para menteri menahan tawa. "Baik," kata Raja. "Sekarang katakan, apa yang dikatakan langit?" Abu Nawas menarik napas panjang, lalu berkata lantang. Langit berkata, "Wahai manusia, jangan suka merasa paling tinggi, karena yang tinggi saja bisa jatuh. Jangan sombong merasa paling benar, karena bahkan langit pun bisa menjatuhkan panci ke kepala orang yang keras kepala." Ruangan mendadak sunyi. Abu Nawas melanjutkan, "Dan langit juga berkata, Paduka, bahwa kebodohan yang jujur lebih ringan dosanya daripada kepintaran yang sombong." Raja Harun al-Rasyid terdiam cukup lama. Para menteri yang sejak awal mengejek Abu Nawas kini menundukkan kepala. Lalu Raja tertawa lepas. "Hahaha. Abu Nawas, kau memang gila, tapi gilamu penuh makna." Ia berdiri dari singgasana dan berkata, "Mulai hari ini, aku belajar satu hal, bahkan langit pun tidak perlu bicara untuk mengingatkan manusia. Kadang cukup akal sehat dan sedikit humor." Abu Nawas membungkuk. "Benar, Paduka. Karena kalau langit benar-benar bicara setiap hari, mungkin manusia malah sibuk berdebat dengan awan." Seluruh istana pun tertawa. Pesan moral. Jangan merasa paling tinggi, paling pintar, atau paling benar. Kesombongan sering membuat kita tuli terhadap nasihat, bahkan dari hal-hal sederhana. Kebijaksanaan sejati bukan soal menjawab pertanyaan sulit, tetapi mampu merendah, menertawakan diri sendiri, dan belajar dari apa saja, bahkan dari panci yang jatuh dari langit. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan angin surga. Di sebuah kota yang ramai dan penuh warna, hiduplah seorang pria cerdas nan jenaka bernama Abu Nawas. Seperti biasa, namanya sering disebut-sebut di pasar, bukan karena ia kaya, melainkan karena kepintarannya yang suka membuat orang tertawa sekaligus berpikir. Suatu pagi yang cerah, pasar kota mendadak gempar. Seorang pedagang baru datang dengan pakaian mewah. Ia berteriak dengan suara lantang, "Datanglah! Datanglah! Aku menjual angin surga. Siapapun yang membelinya akan hidup tenang dan penuh keberuntungan." Orang-orang pasar saling pandang.
Angin surga? Tanya seorang ibu sambil mengerutkan dahi. Pedagang itu mengangguk penuh percaya diri. Benar. Angin dari taman surga. Cukup hirup sekali, hidupmu berubah. Ia menjual botol-botol kosong yang ditutup rapat. Harganya mahal sekali. Anehnya, banyak orang yang percaya. Mereka membeli dengan harapan rezeki lancar, dagangan laris, bahkan ada yang berharap wajahnya jadi lebih tampan hanya karena menghirup angin surga. Abu Nawas yang kebetulan lewat, berhenti sambil mengelus janggutnya. Angin surga dalam botol, gumamnya pelan. Kalau begitu, surga pasti sudah masuk pasar hari ini. Ia mendekati pedagang itu. Wahai tuan, kata Abu Nawas ramah, bolehkah aku mencicipi angin surga itu? Pedagang itu tersenyum sinis. Tentu, tapi bayar dulu. Berapa harganya? 10 keping emas. Orang-orang terkejut. Itu harga seekor kambing gemuk. Abu Nawas berpura-pura kagum. Luar biasa. Kalau begitu, izinkan aku membeli. Tapi aku ingin memastikan kualitasnya. Pedagang itu mengangguk percaya diri. Silakan. Abu Nawas menerima botol itu, membukanya perlahan, lalu mendekatkannya ke hidung. Ia menghirup dalam-dalam, lalu menatap kosong. Bagaimana? Tanya pedagang penuh harap. Abu Nawas menutup botol itu kembali. Anginnya kurang, katanya serius. Kurang? Itu angin terbaik dari surga. Abu Nawas menggeleng pelan. Kalau memang dari surga, mengapa baunya seperti pasar ikan sebelah? Orang-orang mulai tertawa kecil. Pedagang itu gugup. Itu karena surga dekat laut. Tapi kita tinggal di padang pasir, jawab Abu Nawas santai. Orang-orang mulai curiga. Tawa makin keras terdengar. Pedagang itu cepat-cepat berkata, anginnya tidak bisa dirasakan semua orang. Hanya orang beruntung yang bisa merasakan manfaatnya. Abu Nawas tersenyum lebar. Kalau begitu, katanya lantang, izinkan aku menjual sesuatu juga. Ia berdiri di atas peti kayu dan berteriak, datanglah. Aku menjual bayangan pohon kurma. Siapa yang berdiri di bawahnya akan merasa sejuk, walau pohonnya jauh. Orang-orang tertawa terbahak-bahak. Pedagang licik itu mencibir. Mana mungkin bayangan dijual? Abu Nawas menatapnya tajam. Kalau angin bisa dimasukkan ke botol dan dijual mahal, mengapa bayangan tidak bisa? Suasana pasar menjadi hening. Orang-orang mulai sadar bahwa mereka telah tertipu. Seorang bapak berteriak, "Hei! Botol ini kosong." Yang lain ikut membuka botolnya. Semuanya kosong. Pedagang licik itu panik. Ia mencoba kabur, tapi warga sudah mengepungnya. Abu Nawas turun dari peti kayu sambil berkata, "Wahai saudara-saudara, sebelum membeli sesuatu, pastikan kita tidak membeli angin." Orang-orang mengangguk malu. Pedagang itu akhirnya mengembalikan uang yang telah ia ambil. Sejak hari itu, tidak ada lagi yang berani menjual angin surga di pasar. Dan Abu Nawas, ia pulang sambil tersenyum. Dalam hati ia berkata, kadang yang kosong bukan botolnya, tapi pikiran yang terlalu mudah percaya. Pesan moral. Jangan mudah tergiur oleh janji manis yang terdengar indah namun tidak masuk akal. Orang licik sering memanfaatkan harapan dan ketidaktahuan orang lain. Gunakan akal sehat sebelum percaya dan membeli sesuatu. Karena jika tidak, kita bisa saja membayar mahal untuk sesuatu yang kosong. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan Tabib Sakti. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, pasar sedang ramai seperti biasa. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan, anak-anak berlarian, dan para ibu sibuk menawar harga.
Namun hari itu ada satu kerumunan yang lebih besar dari biasanya. Di tengah pasar berdiri seorang tabib berjubah hijau terang. Di sampingnya terdapat papan kayu bertuliskan, "Tabib paling sakti. Segala penyakit sembuh dalam sekali minum." Tabib itu bersuara lantang. "Wahai penduduk Baghdad, sakit kepala, sakit perut, patah hati, bahkan sakit dompet pun bisa sembuh dengan ramuan ajaibku." Orang-orang berdecak kagum. Di atas mejanya tersusun botol-botol berisi cairan warna-warni. Ada yang merah menyala, hijau terang, bahkan biru seperti tinta. Tak jauh dari situ, Abu Nawas sedang duduk santai sambil menyeruput teh. Ia memperhatikan keramaian itu dengan mata menyipit. Gumamnya, kalau semua penyakit sembuh dalam sekali minum, kenapa wajah tabib itu sendiri pucat seperti belum bayar utang? Beberapa warga mencoba ramuan tersebut. Seorang pria gemuk minum cairan hijau, lalu berseru, "Wah, perutku terasa hangat." Seorang ibu-ibu minum cairan merah, lalu berkata, "Kepalaku memang masih pusing, tapi setidaknya rasanya manis." Tabib itu tertawa puas. "Lihat, ramuan sakti. Harga murah. Hanya 10 dinar sebotol." Abu Nawas berdiri mendekat. "Wahai tabib sakti," katanya lembut, "apakah benar semua penyakit bisa sembuh?" "Benar sekali," jawab tabib dengan dada membusung. "Aku belajar dari kitab-kitab kuno yang sangat rahasia." "Kalau begitu," kata Abu Nawas sambil tersenyum tipis, "aku ingin menguji kesaktianmu." Kerumunan langsung hening. Mereka tahu, jika Abu Nawas sudah tersenyum seperti itu, pasti ada sesuatu yang akan terjadi. "Tabib," kata Abu Nawas, "aku memiliki penyakit langka." Tabib itu mengangkat alisnya. "Penyakit apa? Sebutkan saja." "Aku sering merasa pusing jika melihat orang yang terlalu percaya diri." Orang-orang mulai tertawa kecil. Tabib itu tersinggung. "Itu bukan penyakit sungguhan." "Oh, tapi aku sungguh merasakannya sekarang," kata Abu Nawas sambil memegang kepalanya dramatis. "Baiklah," seru tabib kesal. "Minumlah ramuan biru ini. Dijamin sembuh." Abu Nawas mengambil botol itu, menciumnya, lalu berkata, "Tabib, sebelum aku minum, izinkan aku bertanya satu hal. Jika ramuan ini gagal menyembuhkanku, apakah kau bersedia mengembalikan uangku?" Tabib itu tersenyum. "Mustahil gagal." "Bagus," kata Abu Nawas, "aku tidak akan membayar dulu. Jika aku sembuh, baru kubayar 2 kali lipat." Kerumunan bersorak. Tabib merasa tertantang dan menyetujui. Abu Nawas meneguk ramuan biru itu. Wajahnya berubah aneh. Ia memejamkan mata, lalu terhuyung-huyung. "Bagaimana?" tanya tabib dengan percaya diri. Abu Nawas membuka mata dan berkata pelan, "Penyakitku belum sembuh." "Mustahil," seru tabib. "Justru sekarang bertambah parah," lanjut Abu Nawas. "Aku bukan hanya pusing melihat orang yang terlalu percaya diri, sekarang aku juga mual melihat orang yang menjual air gula dengan harga 10 dinar. Kerumunan langsung gempar. "Air gula?" teriak seseorang. Abu Nawas tersenyum dan mengambil salah satu botol. Ia mencelupkan jarinya, lalu mencicipinya lagi. Ini hanya air, gula, dan pewarna. Bahkan lebih manis dari tehku. Seorang pedagang minuman di pasar berteriak. "Benar. Aku mengenali rasa gula murah itu." Wajah tabib berubah pucat. Abu Nawas lalu berkata lantang, "Wahai tabib sakti, tadi kau bilang semua penyakit bisa sembuh, bukan?" "Iya," jawab tabib gemetar. "Kalau begitu, sembuhkanlah penyakit malumu sekarang juga." Orang-orang tertawa terbahak-bahak.
Karena tak mampu menjawab, tabib itu segera kabur terbirit-birit. Sejak hari itu, tak ada lagi tabib sakti sekali minum di pasar Baghdad. Abu Nawas kembali duduk santai sambil menyeruput teh. Seseorang bertanya, "Bagaimana kau tahu ya penipu?" Abu Nawas tersenyum. Tabib sejati menyembuhkan orang dengan ilmu. Penipu menyembuhkan dirinya dengan kabur. Pesan moral: jangan mudah percaya pada orang yang terlalu membanggakan dirinya sendiri tanpa bukti yang jelas. Kepandaian sejati tidak perlu banyak teriak. Kejujuran dan ilmu yang benar jauh lebih berharga daripada janji manis yang terdengar ajaib. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan habisnya kesabaran. Di sebuah kota yang hangat dan ramai, hiduplah seorang lelaki cerdas sekaligus nyentrik bernama Abu Nawas. Ia dikenal bukan karena hartanya, bukan pula karena jabatannya, melainkan karena kecerdasannya yang sering membuat orang lain terdiam, lalu tertawa. Suatu pagi yang cerah, ketika matahari belum sepenuhnya naik dan ayam-ayam masih sibuk berdebat soal siapa yang paling rajin berkokok, Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya sambil menyeruput teh hangat. "Ah, hidup ini indah kalau tidak ada orang yang bikin ribut," gumamnya tenang. Belum sempat ia menyesap teh untuk kedua kalinya, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari ujung gang. "Abu Nawas! Abu Nawas!" teriak seorang lelaki sambil berlari terengah-engah. Abu Nawas menghela napas panjang. "Nah, biasanya kalau ada yang memanggil sambil berlari seperti itu, artinya bukan mau memberi hadiah," bisiknya pelan. Lelaki itu adalah Karim, tetangga yang terkenal mudah panik dan sedikit, ya, sangat dramatis. "Apalagi kali ini, Karim?" tanya Abu Nawas santai. "Keledai saya hilang," seru Karim hampir menangis. "Dan aku yakin, pasti ada yang mencurinya." "Lalu kenapa kau datang padaku?" "Karena kau pintar. Tolong pikirkan di mana keledaiku." Abu Nawas mengusap dahinya. Kesabarannya baru bangun tidur, dan sekarang sudah disuruh bekerja keras. "Baiklah. Terakhir kau lihat di mana?" "Di depan rumah." "Apakah diikat?" "Tidak." "Apakah diberi makan?" "Belum." "Apakah kau memarahinya kemarin?" "Iya, sedikit." Abu Nawas tersenyum tipis. "Kalau begitu bukan dicuri." "Ia kabur." Karim terdiam. "Kabur? Kalau aku jadi keledai, tidak diikat, tidak diberi makan, lalu dimarahi, aku juga akan mencari tuan baru." Beberapa warga yang mulai berkumpul pun tertawa. Karim menggaruk kepalanya sendiri. Namun masalah belum selesai. Karim bersikeras bahwa keledainya pasti diculik komplotan pencuri hewan misterius yang pasti sangat terorganisir dan kejam. Abu Nawas menatap langit. "Ya Tuhan, beri aku kesabaran. Kalau tidak, beri aku pulau terpencil." Karena Karim terus memaksa, akhirnya Abu Nawas berkata, "Baiklah, kita cari bersama." Mereka berjalan menyusuri pasar, ladang, hingga tepi sungai. Di setiap tempat, Karim selalu berteriak dramatis, "Wahai pencuri, kembalikan keledaiku." Orang-orang semakin banyak yang menonton. Beberapa mulai menikmati tontonan gratis itu. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara ringkikan. "Hei hau, hei hau." Karim langsung melonjak. "Itu dia. Pasti itu keledaiku." Mereka mengikuti suara itu hingga sampai di sebuah kebun sayur milik Pak Harun. Dan benar saja, di sana tampak seekor keledai sedang makan lahap daun-daun segar. "Itu dia. Keledaiku," teriak Karim. Pak Harun keluar dengan wajah kesal. "Ini keledaimu? Dari tadi dia merusak kebunku." Karim tersenyum canggung. "Ah, mungkin dia tersesat."
Abu Nawas menatap Karim dengan alis terangkat. Tersesat? Atau sengaja pindah rumah? Warga kembali tertawa. Pak Harun menuntut ganti rugi atas sayur-sayurnya yang rusak. Karim langsung panik lagi. Abu Nawas, tolong pikirkan cara agar aku tidak perlu membayar. Di titik inilah kesabaran Abu Nawas benar-benar hampir pensiun. Ia menarik napas panjang. Sangat panjang. Seolah sedang menghitung sampai 100 dalam satu tarikan. Karim, katanya akhirnya dengan suara tenang namun tegas, kau kehilangan keledai karena kelalaianmu. Keledaimu merusak kebun karena kelalaianmu. Dan sekarang kau ingin lepas dari tanggung jawab, juga karena kelalaianmu. Karim terdiam. Kalau setiap kesalahan kau lempar pada orang lain, bukan hanya keledaimu yang akan kabur. Rezekimu pun bisa ikut pergi. Suasana mendadak hening. Namun Abu Nawas selalu tersenyum lebar. Tapi tenang saja, aku punya solusi. Karim, kau bantu Pak Harun bekerja di kebunnya selama seminggu sebagai ganti rugi. Selain itu, kau belajar bagaimana merawat makhluk hidup dengan benar. Pak Harun mengangguk setuju. Warga pun menyetujui keputusan itu. Karim menunduk. Baiklah, aku salah. Abu Nawas tersenyum puas. Dan mulai sekarang, ikat keledaimu. Beri makan. Dan jangan marah-marah tanpa sebab. Karim mengangguk cepat. Beberapa hari kemudian, terlihat pemandangan yang jarang terjadi. Karim bekerja keras di kebun dengan wajah penuh keringat. Keledainya kini terikat rapi, perutnya kenyang, dan tampak jauh lebih bahagia. Seseorang bertanya pada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, bagaimana kau bisa tetap sabar menghadapi orang seperti Karim?" Abu Nawas tertawa kecil. Sabar itu seperti tali pengikat keledai. Kalau tidak dipakai, yang kabur bukan hanya keledai, tapi juga akal sehat kita. Semua tertawa terbahak-bahak. Dan sejak hari itu, Karim bukan hanya belajar mengikat keledai, tapi juga belajar mengikat emosinya sendiri. Kesabaran bukan berarti membiarkan kesalahan terus terjadi, tetapi kemampuan untuk tetap tenang sambil mencari solusi yang bijak. Orang yang tidak mau bertanggung jawab atas kelalaiannya akan terus menyalahkan orang lain. Namun saat kita berani mengakui kesalahan dan memperbaikinya, disitulah kedewasaan tumbuh. Karena pada akhirnya, bukan masalah yang menguji kita, melainkan bagaimana kita menghadapinya. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan Pasar Kejujuran. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, pasar tradisional sudah ramai sejak matahari belum tinggi. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan, pembeli menawar dengan suara lantang, dan ayam-ayam yang entah milik siapa berkeliaran tanpa rasa bersalah. Di tengah keramaian itu, berdirilah seorang lelaki berjubah sederhana dengan sorban sedikit miring. Ya, siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Abu Nawas berjalan santai sambil memperhatikan satu persatu pedagang. Namun pagi itu ada yang aneh. Hampir di setiap lapak, ia melihat pembeli mengerutkan dahi. "Loh, tadi rasanya lebih berat," gumam seorang ibu-ibu. "Kenapa berasnya jadi sedikit setelah ditimbang ulang?" protes seorang bapak. Abu Nawas mengelus jenggotnya yang tipis. Ini bukan pasar, ini tempat sulap massal," katanya pelan. Ia berhenti di lapak seorang pedagang gandum bernama Harun. Harun terkenal ramah, tapi lebih terkenal lagi karena senyumnya yang terlalu manis untuk orang yang jarang mandi. "Silakan, silakan. Gandum terbaik di Baghdad," teriak Harun. Abu Nawas membeli 1 kilo gandum. Saat ditimbang, jarum timbangan menunjukkan tepat 1 kilo. Namun ketika Abu Nawas memindahkannya ke timbangan lain milik pedagang sebelah, beratnya hanya 3/4 kilo. "Wah, gandumnya ini rupanya suka diet ya," kata Abu Nawas polos. Harun gugup. "Mungkin timbangan sebelah yang salah."
Abu Nawas tersenyum lebar. Kalau begitu, mari kita timbang di timbangan umum dekat masjid. Dan benar saja, beratnya tetap kurang. Harun berkeringat. Para pembeli mulai berkerumun. Saudara-saudara, seru Abu Nawas, tampaknya timbangan di pasar ini sedang terserang penyakit. Penyakit? Kehilangan berat badan. Orang-orang tertawa, tapi beberapa pedagang mulai gelisah. Siang itu juga, Abu Nawas pergi menghadap Raja, Harun al-Rasyid, yang memang sering dibuat pusing olehnya. Wahai Raja yang bijaksana, kata Abu Nawas dengan hormat bercampur nakal, pasar kita luar biasa. Barang 1 kilo bisa berubah jadi setengah kilo dalam sekejap. Mungkin pasar kita diberkahi sihir. Raja mengerutkan kening. Apa maksudmu? Pedagang-pedagang curang, Paduka. Timbangan mereka lebih ringan dari alasan orang malas. Raja murka. Berani sekali mereka. Namun Abu Nawas mengangkat tangan. Tunggu, Paduka. Jangan langsung dihukum. Izinkan saya membuat pasar kejujuran. Pasar kejujuran? Ya. 1 hari saja. Semua pedagang harus menggunakan timbangan kerajaan yang akan dijaga prajurit. Dan setiap pembeli boleh menimbang ulang sesuka hati. Raja tersenyum tipis. Baik. Kalau gagal, kau yang saya hukum. Abu Nawas menelan ludah. Hehe, tentu, Paduka. Tapi kalau berhasil, kau akan mendapat hadiah. Kalau begitu, saya doakan para pedagang makin tidak jujur, agar rencana saya berhasil, bisiknya pelan. Keesokan harinya, spanduk besar dipasang. Selamat datang di pasar kejujuran, timbangan diawasi langsung oleh kerajaan. Para pedagang tampak pucat. Timbangan kerajaan besar dan mengkilap ditempatkan di tengah pasar. Prajurit berjaga dengan wajah serius. Pedagang daging yang biasanya menyembunyikan lemak di bawah timbangan kini terlihat gelisah. Pedagang sayur yang biasa menekan timbangan dengan lututnya kini berdiri tegak seperti tiang. Abu Nawas berjalan keliling sambil membawa catatan kecil. Bagaimana, Pak? Beratnya pas? Tanyanya pada seorang pembeli. Pas sekali, jawab si pembeli heran. Wah, hari ini pasar kita sembuh total dari penyakit kurus mendadak, seru Abu Nawas. Orang-orang tertawa. Namun yang paling menarik adalah, keuntungan pedagang justru meningkat. Karena pembeli merasa yakin dan percaya, mereka membeli lebih banyak. Sore harinya, Raja datang memeriksa. Bagaimana hasilnya? Tanya beliau. Luar biasa, Paduka. Hari ini para pedagang jujur, karena takut. Raja mengangguk. Dan setelah hari ini, Abu Nawas tersenyum. Setelah hari ini, mereka akan jujur, karena sadar. Seorang pedagang maju. Paduka, ternyata jika kami jujur, pembeli kembali lagi. Untung kami malah lebih banyak. Abu Nawas berbisik, ternyata kejujuran tidak membuat miskin. Yang membuat miskin itu ketahuan. Raja tertawa terbahak-bahak. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia mengusulkan agar semua timbangan lama yang curang dipajang di tengah pasar dengan papan bertuliskan. Di sini pernah terjadi penipuan berat badan. Para pedagang malu setengah mati. Sejak hari itu, pasar menjadi lebih tertib. Orang-orang menamainya pasar kejujuran, bukan karena takut prajurit, tapi karena malu pada diri sendiri. Dan tentu saja, Abu Nawas menerima hadiah sekantong dinar dari raja. Namun ketika ditimbang, Paduka, kata Abu Nawas, uangnya kurang berat. Raja terkejut. Apa? Abu Nawas tertawa. Tenang, Paduka. Saya hanya ingin memastikan penyakit timbangan tidak kambuh. Semua tertawa,
bahkan prajurit yang biasanya kaku. Pesan moral. Kejujuran mungkin terasa berat di awal, tetapi hasilnya selalu lebih menguntungkan dalam jangka panjang. Kepercayaan adalah modal terbesar dalam kehidupan dan jika sekali hilang, sulit untuk kembali. Seperti yang dibuktikan Abu Nawas, kadang orang tidak berubah karena hukuman, tetapi karena sadar bahwa kejujuran membawa berkah. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan kebijaksanaan jalanan. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, burung-burung berkicau riang, pedagang berteriak menawarkan dagangan, dan para pejabat berjalan dengan wajah lebih tegang daripada tali rebab yang ditarik terlalu kencang. Di tengah hiruk-pikuk itu, berjalanlah seorang pria dengan sorban sedikit miring dan senyum yang selalu tampak seperti menyimpan rahasia besar. Ya, dialah Abu Nawas. Hari itu, istana sedang gaduh. Para menteri dan penasihat berkumpul karena sang raja ingin mencari orang paling bijaksana di negeri ini. Hadiahnya, sekantung emas yang beratnya bisa membuat punggung tukang pikul menyerah. Para ulama datang membawa kitab tebal. Para pedagang datang membawa hitungan untung rugi. Para pejabat datang membawa pidato panjang yang bahkan mereka sendiri tak paham. Abu Nawas datang, hanya membawa sandal yang talinya hampir putus. Abu Nawas, seru salah satu menteri sinis. Kau ingin ikut lomba kebijaksanaan? Kau bahkan tak bisa mengikat sandal dengan benar. Abu Nawas tersenyum santai. Justru karena talinya hampir putus, aku belajar berjalan hati-hati, jawabnya ringan. Semua mendengus. Raja berkata, siapa yang paling bijaksana? Orang yang banyak membaca atau orang yang banyak mengalami? Seorang ulama maju dan berkata panjang lebar tentang pentingnya ilmu, kitab, dan hafalan. Semua mengangguk, walau sebagian mulai menguap diam-diam. Seorang pedagang maju dan berkata, pengalaman adalah guru terbaik, Baginda. Tanpa pengalaman, ilmu hanya jadi pajangan. Giliran Abu Nawas. Ia melangkah pelan, lalu menunjuk penjaga istana yang berdiri tegak. Baginda, penjaga itu tahu cara memegang tombak. Ia membaca aturan. Tapi jika belum pernah menghadapi penjahat sungguhan, apakah ia benar-benar siap? Penjaga itu menelan ludah. Namun, lanjut Abu Nawas, jika ia hanya pernah berkelahi tanpa tahu aturan, ia bisa menusuk temannya sendiri. Raja mengangkat alis. Jadi jawabannya? Tanya Baginda. Abu Nawas tersenyum lebar. Yang paling bijaksana adalah orang yang mau belajar dari buku dan tidak malu belajar dari jalanan. Para hadirin terdiam. Beberapa menteri pura-pura batuk agar tidak terlihat kalah kagum. Tiba-tiba seorang rakyat datang mengadu. Baginda, tetangga saya mencuri ayam saya. Tetangganya langsung membantah. Itu ayam saya. Ayam itu berjalan sendiri ke halaman saya. Para penasihat mulai berdebat. Ada yang ingin menghitung jejak kaki ayam. Ada yang ingin memanggil saksi. Ada yang ingin membuat sidang khusus ayam. Raja mulai pusing. Abu Nawas, bagaimana menurutmu? Abu Nawas mendekat dan berkata pelan pada kedua orang itu. Baik. Kita akan lepaskan ayam ini di tengah. Siapa yang bisa memanggilnya datang, dialah pemiliknya. Ayam dilepas. Kedua orang itu memanggil. Hei, ayamku. Kukuruyu. Ayam malah lari keluar. Semua tertawa. Abu Nawas kemudian berbisik sesuatu pada salah satu dari mereka. Orang itu langsung pucat. Baik, baik. Aku mengaku. Ayam itu memang bukan milikku. Raja terkejut. Apa yang kau bisikan? Abu Nawas menjawab santai. Aku hanya berkata, pemilik ayam pasti tahu ayamnya bertelur kemarin di mana.
Si penuduh palsu ternyata tak tahu jawabannya. Seorang menteri yang kesal berkata, "Baginda, jika Abu Nawas merasa bijaksana, suruh ia tunjuk siapa orang paling bodoh di kota ini." Raja tertarik. "Baik. Besok pagi, kau harus menunjukkannya." Keesokan harinya, Abu Nawas berjalan di pasar bersama raja dan para pejabat. Ia menunjuk seorang tukang sapu. "Itu orang paling bijaksana." Menteri tersenyum sinis. "Bukan paling bodoh?" Abu Nawas menggeleng. Ia menunjuk seorang pedagang yang tertipu timbangan palsu. "Itu orang bijaksana juga." Menteri mulai kesal. "Lalu siapa yang paling bodoh?" Abu Nawas berhenti. Ia menunjuk para pejabat yang berjalan bersama raja. Semua terkejut. "Berani sekali kau," bentak seorang menteri. Abu Nawas cepat berkata, "Orang paling bodoh adalah orang yang merasa dirinya paling pintar dan menolak belajar dari siapapun." Sunyi. Raja terdiam, lalu tertawa keras. "Hahaha. Jika begitu, hari ini kita semua belajar menjadi lebih bijaksana." Raja memberikan sekantung emas pada Abu Nawas. Apa yang dilakukan Abu Nawas? Ia membagi emas itu kepada pedagang kecil, tukang sapu, dan penjaga istana. Seorang menteri bertanya heran, "Kenapa kau tidak menyimpannya?" Abu Nawas menjawab, "Jika kebijaksanaan hanya untuk diri sendiri, itu bukan kebijaksanaan, itu keserakahan yang berpakaian sopan." Pesan moral. Kebijaksanaan bukan milik orang yang merasa paling pintar, bukan pula milik mereka yang banyak bicara. Kebijaksanaan lahir dari kerendahan hati untuk belajar, keberanian mengakui kesalahan, kemampuan melihat kebenaran bahkan dari orang sederhana, dan kesediaan berbagi kebaikan dengan sesama. Karena terkadang, orang yang tampak paling sederhana di jalanan justru menyimpan kebijaksanaan yang tak tertulis di kitab manapun. Dan seperti Abu Nawas, kadang senyum santai lebih tajam daripada pidato panjang. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan logika sunyi. Di suatu pagi yang cerah di negeri Baghdad, ketika burung-burung berkicau seolah sedang latihan paduan suara, suasana istana justru lebih ribut daripada pasar kambing. Di singgasana emasnya, duduklah sang penguasa negeri, Raja Harun al-Rasyid. Dan di depannya berdirilah Abu Nawas, sahabat sekaligus penasihat yang terkenal cerdik, dan tentu saja, kadang menyebalkan. Hari itu, Baginda tampak gusar. "Wahai Abu Nawas," seru Baginda dengan suara menggelegar. "Aku tidak bisa tidur semalam." Abu Nawas yang baru saja hendak menggigit kurma langsung berhenti. "Ampun, Baginda. Apakah kurma hamba terlalu keras sehingga terdengar sampai kamar Baginda?" "Bukan," bentak Baginda. "Negeri ini terlalu bising." Pedagang berteriak, penjual ikan berdebat dengan kucing, bahkan ayam-ayam pun berkokok seperti sedang rapat penting. Abu Nawas mengangguk serius. "Benar, Baginda. Ayah memang sering merasa dirinya pejabat." Baginda mendengus. "Aku ingin ketenangan. Aku ingin sunyi. Dan kau, Abu Nawas, harus mencarikannya untukku." "Sunyi, Baginda?" Abu Nawas mengusap janggutnya yang tipis. "Sunyi seperti apa? Sunyi yang sopan? Atau sunyi yang pemalu?" "Sunyi total," jawab Baginda tegas. "Jika kau berhasil membuat negeri ini sunyi sehari saja, aku akan memberimu 100 dinar. Jika gagal," Baginda tersenyum tipis, "kau akan membersihkan kandang unta selama sebulan." Abu Nawas langsung menelan ludah. Ia pernah membersihkan kandang unta. Baunya bisa membuat kenangan masa kecil ikut pingsan. "Baik, Baginda."
Besok pagi, negeri ini akan sunyi. Keesokan harinya, sesuatu yang aneh terjadi. Pasar biasanya riuh, kini sepi. Pedagang duduk diam. Pembeli berjalan tanpa suara. Bahkan anak-anak yang biasanya berlarian kini hanya saling melambaikan tangan tanpa bicara. Baginda terperanjat. Apa yang terjadi? Abu Nawas tersenyum lebar. Hamba hanya mengumumkan bahwa siapapun yang berbicara hari ini akan dikenai pajak suara. Pajak suara? Ya, Baginda. Satu kata, satu koin. Baginda melongo. Seorang pedagang yang tak sengaja bersin langsung memekik pelan, lalu menutup mulutnya ketakutan. Lihat, Baginda, bisik Abu Nawas, bahkan bersin pun kini penuh pertimbangan. Baginda tersenyum puas. Luar biasa. Sunyi benar-benar tercipta. Namun, belum sampai tengah hari, suasana menjadi ganjil. Seorang ibu tak bisa menegur anaknya yang hendak memakan sabun. Seorang penjual tak bisa memperingatkan pembeli bahwa timbangan rusak. Seorang tabib tak bisa menjelaskan obat mana untuk sakit perut dan mana untuk sakit hati. Orang-orang mulai kebingungan. Mereka mencoba berbicara dengan isyarat, tapi malah terjadi salah paham. Seorang lelaki mengangkat 2 jari untuk menunjukkan harga 3 koin, tapi pembeli mengira ia menawarkan 2 kambing. Keributan pun terjadi, tanpa suara, tetapi penuh gerakan aneh. Baginda mengerutkan kening. Mengapa sunyi ini terasa berbahaya? Abu Nawas tersenyum tipis. Karena sunyi bukan berarti damai, Baginda. Baginda menoleh. Maksudmu? Jika semua orang diam, siapa yang akan memperingatkan bahaya? Jika semua orang bungkam, siapa yang akan mengatakan kebenaran? Baginda terdiam. Abu Nawas melanjutkan, sunyi itu indah jika lahir dari ketenangan hati. Tapi jika dipaksakan, ia hanya membuat kebingungan. Saat itu juga, tiba-tiba terdengar suara keras. Brak! Ternyata 2 pedagang bertabrakan karena sama-sama tak berani berseru memberi jalan. Baginda langsung berbicara. Cukup. Pajak suara dicabut. Seisi pasar langsung bersorak lega. Alhamdulillah. Harga tomat turun. Anak siapa ini makan sabun? Suara riuh kembali memenuhi udara. Tapi kali ini, Baginda tidak marah. Ia justru tersenyum. Abu Nawas, katanya pelan, aku baru sadar. Yang membuatku tak bisa tidur bukan suara rakyat, tapi pikiranku sendiri. Abu Nawas mengangguk. Kadang yang paling ribut bukan pasar, melainkan hati. Baginda tertawa terbahak-bahak. Kau benar. Dan karena kau berhasil membuatku memahami arti sunyi, ini 100 dinarmu. Abu Nawas menerimanya dengan senyum lebar. Namun sebelum pergi, ia berkata, Baginda, kalau suatu hari Baginda ingin benar-benar sunyi. Ya? Cobalah mendengar sebelum berbicara. Baginda terdiam, lalu tertawa lagi. Dan sejak hari itu, seluruh Baghdad memang tetap ramai. Tapi Baginda tak lagi terganggu. Ia belajar bahwa sunyi bukan soal tidak adanya suara, melainkan hadirnya pengertian. Sementara Abu Nawas, ia pulang sambil membawa kantong dinar, berbicara sendiri dengan lantang. Toh hari ini tidak ada pajak suara. Pesan moral. Sunyi yang dipaksakan hanya menciptakan kebingungan. Ketenangan sejati lahir dari hati yang bijak dan kemampuan untuk mendengar sebelum berbicara. Karena kadang, yang perlu dibungkam bukan dunia, melainkan kegelisahan dalam diri sendiri. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan surat untuk malaikat pencatat hutang. Di sebuah kota kecil yang ramai dan penuh gosip, hiduplah seorang pria cerdik bernama Abu Nawas.
Ia terkenal bukan karena kaya atau tampan, melainkan karena kecerdasannya yang sering membuat orang lain garuk-garuk kepala, terutama para pejabat yang merasa dirinya paling pintar. Suatu hari, pasar kota gempar. Seorang saudagar kaya raya bernama Karim berteriak-teriak di tengah pasar. "Wahai warga, Abu Nawas berhutang padaku 100 dinar. Sudah 3 bulan tidak dibayar." Orang-orang langsung berkerumun. Mereka suka sekali tontonan gratis, apalagi kalau melibatkan Abu Nawas. Tak lama kemudian, Abu Nawas muncul dengan santai. "Ada apa ini? Mengapa ramai sekali? Apakah ada yang membagi-bagikan uang?" tanyanya polos. Karim menunjuk hidung Abu Nawas. "Kau bayar hutangmu 100 dinar. Jangan pura-pura lupa." Abu Nawas mengerutkan kening. 100 dinar? Rasanya aku hanya meminjam 50. 50 itu uangnya. 50 lagi bunganya, bentak Karim. Orang-orang mulai berbisik. Bunga sebesar itu? Tapi Karim memang terkenal pelit sekaligus rakus. Abu Nawas mengangguk-angguk pelan. "Baiklah. Kalau begitu, mari kita selesaikan secara adil." "Adil? Kau yang berhutang," kata Karim. "Benar. Karena itu aku ingin membayar dengan cara yang lebih terhormat." Semua orang makin penasaran. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke rumah Karim membawa selembar kertas besar yang digulung rapi. "Apa itu?" tanya Karim curiga. "Surat resmi," jawab Abu Nawas bangga. "Surat apa?" "Surat untuk malaikat pencatat hutang." Karim melotot. "Apa?" Abu Nawas membuka gulungan itu dan mulai membaca keras-keras. "Wahai malaikat yang mencatat hutang dan pahala, tolong catat bahwa Karim telah memberi pinjaman 50 dinar dan meminta tambahan 50 dinar sebagai bunga. Jika bunga itu termasuk perbuatan baik, maka tambahkan pahalanya. Jika tidak, maka kurangi saja dari catatan kebaikannya." Orang-orang yang ikut mengintip langsung menahan tawa. Karim merah padam. "Apa maksudmu menulis surat seperti ini?" Abu Nawas menjawab santai. "Bukankah semua perbuatan kita dicatat? Jadi aku hanya ingin memastikan transaksi ini tercatat dengan jelas di akhirat nanti." Beberapa warga mulai tertawa kecil. Karim masih keras kepala. "Hutang tetap hutang. Bayar 100 dinar." Abu Nawas tersenyum licik. "Baiklah. Aku punya usul. Kita hitung bersama." Ia mengambil batu kecil dan menyusunnya di tanah. "Ini 50 dinar yang kau pinjamkan." Ia menaruh 5 batu. "Sekarang bunga 50 dinar. Itu berarti uangmu berkembang 2 kali lipat tanpa kau bekerja. Benar?" Karim mengangguk bangga. "Nah," lanjut Abu Nawas, "kalau uang bisa berkembang tanpa bekerja, berarti uang itu hidup. Apa hubungannya? Kalau hidup, berarti bisa mati juga." Orang-orang mulai tertawa keras. "Jadi," kata Abu Nawas dengan wajah serius, "seandainya uang itu mati sebelum aku membayarnya, apakah kau akan menuntut warisannya juga?" Kini seluruh warga meledak dalam tawa. Karim mulai kehilangan muka. Karim tak terima dipermalukan. Ia membawa perkara itu ke hadapan penguasa kota. Di hadapan semua orang, Karim berteriak, "Yang mulia, Abu Nawas mempermainkan hukum." Penguasa menoleh pada Abu Nawas. "Apakah benar kau berhutang?" "Benar, Yang Mulia. 50 dinar." "Lalu mengapa tidak membayar 100? Abu Nawas membungkuk hormat. "Karena saya meminjam uang, bukan meminjam pohon kurma." "Maksudmu?" "Kalau pohon kurma, wajar berbuah. Tapi uang tidak berbuah kecuali karena keserakahan." Suasana mendadak sunyi.
Beberapa pejabat menunduk, mungkin merasa tersindir. Penguasa tersenyum tipis. Karim, apakah kau memaksa bunga sebesar itu? Karim mulai gugup. Iya, tapi itu biasa. Penguasa menggeleng. Yang biasa belum tentu benar. Akhirnya diputuskan, Abu Nawas hanya wajib membayar 50 dinar tanpa bunga. Suasana kembali ramai oleh sorak-sorai warga. Saat berjalan pulang, seorang teman bertanya pada Abu Nawas. Kenapa kau tidak langsung saja membayar 50 dinar sejak awal? Abu Nawas tersenyum lebar. Kalau aku langsung bayar, orang tak akan belajar apa-apa. Tapi kalau aku membuat sedikit keributan, semua orang jadi ingat bahwa keserakahan itu memalukan. Temannya mengangguk kagum. Tapi, lanjut Abu Nawas pelan, sekarang aku benar-benar harus bekerja keras. 50 dinar tetap 50 dinar. Mereka pun tertawa bersama di bawah langit senja yang keemasan. Pesan moral. Keserakahan sering membuat seseorang kehilangan kehormatan. Tidak semua yang biasa dilakukan, itu benar. Kecerdikan dan humor bisa menjadi senjata untuk melawan ketidakadilan. Hutang tetap harus dibayar, tetapi keadilan harus tetap ditegakkan. Karena pada akhirnya, bukan hanya manusia yang mencatat perbuatan kita, hati nurani pun ikut menulisnya. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan wasiat aneh sang saudagar. Di sebuah kota yang ramai dan penuh warna pada masa pemerintahan Raja Harun al-Rasyid, hiduplah seorang saudagar kaya raya bernama Haji Karim. Ia terkenal bukan hanya karena hartanya yang melimpah, tetapi juga karena sifatnya yang, bagaimana ya, pelitnya seperti pintu gudang yang digembok 7 lapis. Suatu hari, Haji Karim jatuh sakit. Tubuhnya lemah, napasnya tersengal-sengal. Di samping ranjangnya berdiri 2 orang anaknya, Farid dan Jalal. Keduanya menunggu dengan wajah pura-pura sedih, padahal di dalam hati mereka sudah membayangkan peti-peti emas. Dengan suara serak, Haji Karim berwasiat. Anak-anakku, seluruh hartaku, harus dibagi, sesuai pesan terakhirku. Farid dan Jalal langsung mendekat. Apa, Ayah? Katakanlah. Haji Karim berbisik pelan. Semua hartaku, harus dibagi sama rata, kecuali satu bagian, yang tidak boleh dibagi. Lalu, Haji Karim menghembuskan napas terakhirnya. Kedua anak itu saling berpandangan. Sama rata, kecuali satu bagian, tanya Jalal bingung. Iya. Tapi bagian yang mana? Sahut Farid. Mereka membuka peti-peti harta. Emas, permata, kain sutra, kendi perak, bahkan seekor keledai tua kesayangan sang ayah. Semua bisa dibagi 2, kecuali satu hal, rumah besar mereka. Rumah itu hanya 1. Farid berkata, rumah tidak boleh dibagi. Itu pasti maksud ayah. Jalal membantah, bukan. Justru rumah harus dijual dan dibagi. Yang tidak boleh dibagi itu keledai tua. Itu kesayangan ayah. Perdebatan makin panas. Serakah kau? Justru kau yang rakus. Kalau begitu kita ke pengadilan. Akhirnya mereka sepakat menghadap Raja Harun al-Rasyid. Ruang istana dipenuhi pejabat dan pengawal. Farid dan Jalal berdiri dengan wajah kusut. Wahai Raja, kata Farid, kami bingung dengan wasiat ayah kami. Raja mengelus janggutnya. Wasiat seperti itu memang membingungkan. Lalu beliau berkata, panggilkan Abu Nawas. Hanya dia yang bisa memecahkan teka-teki aneh seperti ini. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang dengan langkah santai dan senyum tipis. Ada masalah apalagi sampai-sampai wajah kalian seperti bubur tumpah, katanya ringan. Farid menjelaskan semuanya. Abu Nawas mendengarkan sambil mengangguk-angguk, sesekali tersenyum sendiri.
Jadi, katanya pelan, wasiatnya adalah, semua harta dibagi rata, kecuali satu bagian yang tidak boleh dibagi. Iya, jawab keduanya serempak. Abu Nawas lalu berkata, baik. Saya sudah tahu jawabannya. Semua orang menahan napas. Bagian yang tidak boleh dibagi adalah keserakahan kalian. Semua orang terdiam. Farid dan Jalal saling pandang. Abu Nawas melanjutkan, ayah kalian tahu kalian rakus. Jika semua harta dibagi rata tanpa syarat, kalian akan tetap bertengkar karena ingin lebih. Maka ia meninggalkan satu pesan tersembunyi, yang tidak boleh dibagi adalah rasa tamak. Kalian harus membuangnya. Ruangan hening, lalu terdengar tawa kecil dari para pejabat. Raja tersenyum lebar. Lanjutkan, Abu Nawas. Abu Nawas berkata, rumah bisa dimiliki bersama. Keledai bisa dipakai bergantian. Harta bisa dibagi rata. Tapi jika kalian tetap serakah, maka satu bagian itu, yaitu keserakahan, akan menghancurkan semuanya. Farid menunduk. Jalal ikut terdiam. Abu Nawas lalu berkata lagi dengan nada bercanda. Kalau kalian tetap ingin bertengkar, saya bersedia mengambil seluruh harta itu sebagai penengah. Jangan, teriak Farid dan Jalal bersamaan. Istana pun meledak oleh tawa. Akhirnya kedua saudara itu berdamai. Rumah mereka miliki bersama. Keledai tua dipelihara bersama. Harta dibagi rata sesuai wasiat. Sejak hari itu, mereka tidak lagi bertengkar. Sementara Abu Nawas pulang dengan langkah santai, sambil bergumam. Kadang masalah bukan pada harta, tapi pada hati. Pesan moral. Keserakahan adalah satu-satunya harta yang tidak boleh dimiliki. Harta bisa dibagi, tetapi persaudaraan jauh lebih berharga. Kecerdasan bukan hanya soal akal, tetapi juga memahami hati manusia. Terkadang pesan tersembunyi lebih penting daripada kata-kata yang terdengar. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan perdebatan tentang ibadah paling utama. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, halaman istana Harun ar-Rasyid dipenuhi para ulama, cendekiawan, dan pejabat. Mereka berkumpul untuk membahas satu pertanyaan yang membuat dahi berkerut dan janggut terelus-elus. Apakah ibadah yang paling utama di sisi Allah? Sebagian menjawab dengan mantap. Sholat malam. Yang lain berkata lantang. Puasa sunnah. Ada pula yang berteriak. Sedekah. Karena sedekah memadamkan murka. Perdebatan semakin hangat. Ada yang menyitir kitab tebal, ada yang mengutip dalil panjang sampai hampir lupa bernapas. Suasana jadi serius, bahkan sedikit tegang. Tiba-tiba, dari pojok halaman, terdengar suara sendal diseret dan batu kecil yang dibuat-buat. Ehem. Semua menoleh. Itu dia, si jenaka kota, Abu Nawas. Pakaiannya sederhana. Sorbannya sedikit miring. Wajahnya tampak polos, atau pura-pura polos. Raja tersenyum tipis. Wahai Abu Nawas, engkau datang tepat waktu. Kami sedang membahas ibadah terbaik. Katakan pendapatmu. Abu Nawas menggaruk kepala. Paduka, apakah saya boleh menjawab dengan jujur? Silakan. Ia menarik napas panjang, lalu berkata, ibadah terbaik adalah menahan diri untuk tidak ikut campur ketika tidak tahu ilmunya. Semua terdiam. Seorang ulama senior mengernyit. Maksudmu apa, Abu Nawas? Abu Nawas tersenyum kecil. Begini, Tuan Guru. Jika seseorang rajin sholat malam tapi lisannya menyakiti orang, apakah itu ibadah terbaik? Ulama itu terdiam.
Jika seseorang puasa sunnah setiap hari, tetapi masih suka menipu di pasar, apakah itu ibadah tertinggi? Beberapa pedagang yang hadir langsung pura-pura melihat awan. Jika seseorang bersedekah besar, tetapi ia menghina fakir miskin setelahnya, apakah itu ibadah paling mulia? Kini suasana berubah. Bukan lagi panas oleh debat, melainkan hangat oleh renungan. Seorang ulama muda mencoba membantah. Tapi ibadah itu kan ada tingkatannya, Abu Nawas. Abu Nawas mengangguk cepat. Benar. Dan tingkat pertama adalah memperbaiki diri sebelum memperbaiki orang lain. Beberapa orang mulai tersenyum. Namun seorang ulama lain, yang terkenal galak, berdiri sambil mengibaskan jubahnya. Kalau begitu, menurutmu apa ibadah paling utama? Abu Nawas menatap raja, lalu berkata pelan. Ibadah terbaik adalah menjaga hati dan akhlak. Karena tanpa itu, ibadah lainnya hanya gerakan dan rutinitas. Ulama galak itu tertawa sinis. Ah, kata-kata kosong. Buktikan. Abu Nawas mengangguk serius. Baik. Izinkan saya melakukan percobaan kecil. Ia mengambil sebuah kendi air jernih dan berjalan ke tengah halaman. Anggaplah kendi ini adalah hati. Air ini adalah sholat, puasa, dan sedekah. Semua mengangguk. Tiba-tiba Abu Nawas mengambil segenggam tanah dan memasukkannya ke dalam kendi. Air menjadi keruh. Tanah ini adalah kesombongan, iri hati, dan kebencian. Ia menggoyang-goyangkan kendi itu. Sekarang, apakah air ini masih jernih walau isinya banyak? Tidak, jawab orang-orang serempak. Nah, seru Abu Nawas. Jika hati kotor, ibadah sebanyak apapun akan terlihat keruh. Ulama galak itu terdiam. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia tersenyum nakal. Tapi jangan khawatir, masih bisa dibersihkan. Ia menuangkan air keruh itu ke tanah, lalu membilas kendi sampai bersih. Caranya? Taubat. Rendah hati. Mengakui kesalahan. Raja tertawa kecil. Wahai Abu Nawas, kali ini engkau berbicara seperti ulama. Abu Nawas membungkuk hormat. Saya hanya murid kehidupan, Paduka. Kadang hidup lebih jujur daripada buku. Semua tertawa. Bahkan ulama galak tadi akhirnya ikut tersenyum. Sebelum bubar, Raja berkata, mulai hari ini, kita tak lagi berdebat tentang ibadah terbaik dengan saling meninggikan diri. Kita akan berlomba dalam memperbaiki akhlak. Abu Nawas berbisik pelan pada seorang pelayan istana. Dan aku akan berlomba paling cepat pulang, karena istriku lebih galak dari semua ulama di sini. Pelayan itu hampir tersedak menahan tawa. Hari itu, perdebatan panjang berakhir bukan dengan pemenang, melainkan dengan kesadaran. Dan seperti biasa, Abu Nawas pulang dengan wajah polos, seolah tak terjadi apa-apa. Padahal, sekali lagi, ia telah membuat satu kota belajar tanpa merasa digurui. Pesan moral. Ibadah bukan hanya tentang banyaknya ritual, tetapi tentang bersihnya hati dan indahnya akhlak. Sholat, puasa, dan sedekah akan bercahaya jika disertai kejujuran, kerendahan hati, dan kebaikan kepada sesama. Karena pada akhirnya, ibadah terbaik adalah yang membuat kita menjadi manusia yang lebih baik, bukan hanya terlihat saleh, tetapi benar-benar berakhlak mulia. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan pajak bayangan yang membuat heboh. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, pasar sedang ramai seperti biasanya. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan mereka, pembeli menawar dengan penuh semangat, dan aroma roti hangat bercampur dengan bau rempah-rempah memenuhi udara. Namun hari itu suasana pasar terasa berbeda. Semua orang terlihat menggerutu. Ini tidak adil, seru seorang penjual kurma. Aku sampai harus membayar pajak untuk bayangan lapakku, keluh pedagang kain.
Ternyata, wazir baru kerajaan membuat aturan yang aneh. Setiap orang harus membayar pajak sesuai panjang bayangan yang mereka miliki di pasar. Semakin panjang bayangan seseorang, semakin besar pajaknya. Menurut sang wazir, bayangan dianggap memakai tanah kerajaan, sehingga harus dikenai pajak. Rakyat tentu saja bingung sekaligus kesal. Tapi siapa yang berani membantah aturan istana? Tak lama kemudian, kabar aneh ini sampai ke telinga Abu Nawas. Abu Nawas yang sedang duduk santai di depan rumahnya sambil menyeruput teh langsung tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Kalau begitu sebentar lagi mereka akan memungut pajak untuk udara yang kita hirup, katanya. Seorang tetangga mengeluh kepadanya. Abu Nawas, aku ini pedagang kecil. Pagi-pagi bayanganku panjang sekali. Pajakku jadi mahal. Apa yang harus kulakukan? Abu Nawas mengelus jenggotnya. Mudah saja, katanya santai. Besok datanglah ke pasar saat matahari tepat di atas kepala. Tetangga itu bingung. Kenapa? Karena saat itu bayanganmu pendek. Pajaknya juga kecil. Keesokan harinya, banyak pedagang mengikuti saran Abu Nawas. Mereka datang ke pasar saat siang hari, ketika bayangan hampir tidak terlihat. Petugas pajak menjadi kebingungan. Mana bayangan kalian? Tanya mereka. Tidak ada, jawab para pedagang dengan polos. Petugas itu marah dan segera melaporkan kejadian tersebut kepada wazir. Wazir merasa dipermalukan. Ia yakin semua ini pasti ulah Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas dipanggil ke istana oleh raja. Di ruang singgasana, wazir langsung menunjuk Abu Nawas dengan wajah merah. Tuanku Raja, orang ini telah menghasut rakyat agar menghindari pajak kerajaan. Raja menatap Abu Nawas dengan penasaran. Benarkah begitu, Abu Nawas? Abu Nawas menunduk hormat. Hamba tidak menghasut siapapun, tuanku. Hamba hanya membantu rakyat memahami aturan wazir. Bagaimana maksudmu? Tanya raja. Abu Nawas tersenyum. Wazir berkata bahwa bayangan memakai tanah kerajaan. Jadi tentu saja rakyat berusaha membuat bayangan mereka sekecil mungkin agar tidak banyak memakai tanah kerajaan. Beberapa orang di istana mulai menahan tawa. Namun Abu Nawas belum selesai. Tapi kalau tuanku berkenan, lanjutnya, hamba punya usulan agar pajak bayangan ini lebih adil. Wazir menyeringai. Silakan. Aku ingin mendengar kebodohanmu. Abu Nawas lalu berkata dengan sangat serius. Mulai besok, sebaiknya istana juga membayar pajak bayangan. Ruangan menjadi hening. Bayangan istana sangat besar, tuanku. Bayangan menara istana bahkan menutupi setengah kota saat matahari terbenam. Para pejabat istana mulai tertawa kecil. Wajah wazir langsung pucat. Abu Nawas melanjutkan dengan wajah polos. Kalau rakyat harus membayar pajak bayangan kecil mereka, tentu bayangan besar milik istana harus membayar pajak yang jauh lebih besar. Sekarang semua orang di ruangan itu tertawa keras. Bahkan raja sampai memegang perutnya. Hahaha. Abu Nawas, kau benar sekali. Raja lalu menatap wazir. Sepertinya aturan pajak bayangan ini memang tidak masuk akal. Wazir hanya bisa menunduk malu. Akhirnya raja memutuskan menghapus pajak bayangan dan memperingatkan wazir agar tidak membuat aturan yang aneh-aneh lagi. Sementara itu, rakyat Baghdad bersorak gembira ketika mendengar kabar tersebut. Di pasar, para pedagang kembali berdagang dengan tenang. Seorang pedagang bertanya pada Abu Nawas, bagaimana kau bisa memikirkan hal itu? Abu Nawas tersenyum sambil meminum tehnya. Kadang cara terbaik melawan kebodohan, katanya santai, adalah dengan menunjukkan kebodohan itu sendiri. Pesan moral. Kisah ini mengajarkan bahwa kekuasaan tanpa kebijaksanaan bisa menghasilkan aturan yang tidak masuk akal dan merugikan banyak orang. Abu Nawas menunjukkan bahwa kecerdasan, humor,
Dan keberanian berkata benar dapat membuka mata penguasa terhadap kesalahan mereka. Terkadang, cara paling ampuh untuk melawan sesuatu yang tidak logis bukan dengan kemarahan, tetapi dengan kecerdikan. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan surat hutang masa depan. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, pasar sudah ramai oleh pedagang dan pembeli. Suara tawar-menawar terdengar di mana-mana. Di tengah keramaian itu, tampak seorang pria berjanggut tipis dengan sorban agak miring berjalan santai sambil tersenyum sendiri. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Hari itu Abu Nawas sedang tidak punya uang sama sekali. Kantongnya kosong, bahkan seekor semut pun akan kecewa jika mencoba mencari makanan di sana. Namun perutnya mulai berbunyi. Kerucuk, kerucuk. Abu Nawas mengelus perutnya. Wahai perutku, bersabarlah. Kita sedang menjalani latihan hidup sederhana, gumamnya. Saat berjalan di pasar, Abu Nawas mencium aroma makanan yang luar biasa harum. Ternyata aroma itu berasal dari warung sup milik seorang pedagang terkenal bernama Karim. Supnya terkenal paling lezat di Baghdad. Abu Nawas pun mendekat. Assalamualaikum, wahai Tuan Karim, sapa Abu Nawas dengan ramah. Waalaikumsalam, Abu Nawas. Mau makan sup? Tanya Karim. Abu Nawas mengangguk cepat. Boleh, tapi aku akan membayarnya besok. Karim langsung menggeleng. Tidak. Kemarin juga ada yang bilang begitu. Sampai sekarang belum kembali. Abu Nawas berpikir sebentar. Lalu wajahnya tiba-tiba bersinar seperti mendapat ide besar. Kalau begitu begini saja. Aku akan menulis surat hutang yang sangat istimewa. Karim mengernyitkan dahi. Surat hutang biasa saja aku tidak percaya. Apalagi yang istimewa. Abu Nawas tersenyum lebar. Ini bukan surat hutang biasa. Ini surat hutang dari masa depan. Karim makin bingung. Apa maksudnya? Abu Nawas segera mengambil kertas dan pena. Ia menulis sesuatu dengan sangat serius. Setelah selesai, ia menyerahkannya kepada Karim. Karim membaca keras-keras. Saya, Abu Nawas, berjanji akan membayar sup ini kemarin. Karim terdiam beberapa detik. Ini salah. Seharusnya besok, bukan kemarin. Abu Nawas menggeleng bijak. Justru itu hebatnya. Kalau aku berjanji membayar besok, bisa saja besok aku lupa. Tapi kalau aku berjanji membayar kemarin, berarti hutangnya sudah lama lunas. Karim melongo. Orang-orang di sekitar mulai tertawa. Bagaimana mungkin membayar kemarin? Protes Karim. Abu Nawas menjawab santai. Kalau hutangnya ditulis untuk besok, berarti masih menunggu. Tapi kalau ditulis kemarin, berarti urusannya sudah selesai sejak dulu. Seorang pembeli di samping mereka tertawa terbahak-bahak. Logikanya aneh, tapi ada benarnya juga. Karim menggaruk kepalanya. Ia merasa dipusingkan oleh logika Abu Nawas. Sudahlah. Aku tidak mau pusing. Ini supmu. Tapi cepat makan lalu pergi. Abu Nawas langsung duduk dan makan dengan lahap. Masya Allah, sup ini benar-benar luar biasa. Karim hanya menggeleng sambil tertawa. Namun cerita belum selesai. Keesokan harinya, Karim melihat Abu Nawas berjalan santai di pasar. Karim segera menghampiri. Abu Nawas, mana uang untuk sup kemarin? Abu Nawas terlihat kaget. Sup apa? Sup yang kau makan kemarin. Abu Nawas lalu mengambil kertas surat hutang itu. Lihat baik-baik, wahai Karim. Karim membaca lagi. Saya berjanji akan membayar sup ini kemarin. Abu Nawas berkata tenang. Karena janjinya kemarin, berarti sekarang hutangnya sudah lewat. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu, bukan? Orang-orang di pasar kembali tertawa keras.
Karim akhirnya tidak bisa menahan tawa juga. Abu Nawas, hanya kau yang bisa membuat hutang terasa seperti lelucon. Abu Nawas berdiri sambil tersenyum. Tenang saja. Suatu hari nanti aku benar-benar akan membayarnya. Karim menyipitkan mata. Benarkah? Abu Nawas mengangguk. Tentu saja, kemarin. Semua orang di pasar tertawa sampai ada yang hampir menjatuhkan keranjang dagangannya. Sejak hari itu, cerita tentang surat hutang dari masa depan milik Abu Nawas menjadi bahan cerita lucu di seluruh Baghdad. Namun diam-diam, beberapa hari kemudian Abu Nawas benar-benar kembali dan membayar sup tersebut. Ketika Karim bertanya mengapa ia akhirnya membayar juga, Abu Nawas menjawab sambil tersenyum. Karena membuat orang tertawa itu baik, tapi menjaga kepercayaan itu jauh lebih baik. Pesan moral. Kecerdikan dan humor memang bisa membantu kita keluar dari masalah. Namun kecerdikan yang sejati adalah yang tetap menjaga kejujuran dan kepercayaan orang lain. Karena tanpa kepercayaan, kecerdasan hanya akan menjadi tipu daya semata. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan buku yang konsisten. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, pasar sudah ramai seperti biasa. Para pedagang berteriak menawarkan dagangannya, anak-anak berlarian, dan para pengunjung sibuk menawar harga. Namun hari itu ada satu hal yang aneh. Di tengah pasar, berdirilah seorang pedagang buku bernama Karim. Ia menggelar lapak yang penuh dengan buku cerita. Masalahnya, judul-judul buku itu membuat orang bingung. Ada buku berjudul Petualangan si Singa di Gurun, tetapi isinya tentang nelayan. Ada juga buku berjudul Rahasia Memasak Sup Raja, tapi isinya tentang cara merawat kambing. Para pembeli mulai kesal. Karim, ini buku tentang singa, tapi isinya ikan, teriak seorang pembeli. Karim menggaruk kepalanya. Ah, mungkin penulisnya terlalu kreatif, jawabnya gugup. Keributan itu sampai ke telinga Abu Nawas, yang kebetulan sedang berjalan santai sambil memakan kurma. Ia berhenti, tersenyum tipis, lalu berkata, "Sepertinya ada masalah yang menarik di sini." Karim langsung mendekat. "Wahai Abu Nawas, tolonglah aku. Orang-orang marah karena judul bukuku tidak sesuai dengan isinya." Abu Nawas mengambil salah satu buku. Ia membuka beberapa halaman, lalu tertawa kecil. "Karim, ini bukan masalah kecil. Ini masalah besar." Karim panik. "Apakah aku akan bangkrut?" Abu Nawas mengangguk serius. "Bisa saja. Karena orang membeli buku berdasarkan judul. Kalau judulnya tidak konsisten dengan isi, orang akan merasa tertipu." Karim menelan ludah. "Lalu apa yang harus kulakukan?" Abu Nawas berpikir sejenak. Tiba-tiba wajahnya bersinar seperti menemukan ide nakal. "Baiklah," kata Abu Nawas. "Besok kita buat percobaan." Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke pasar membawa sebuah papan besar. Di papan itu tertulis, "Toko makanan paling lezat di Baghdad." Karim bingung. "Tapi ini toko buku." "Tenang saja," kata Abu Nawas sambil tersenyum licik. Tak lama kemudian, orang-orang berdatangan. "Wah, ada toko makanan baru." Mereka datang ke lapak Karim dengan wajah penuh harapan. Namun begitu melihat isi lapak, mereka tercengang. "Ini, buku." Seorang pria marah. "Mana makanannya?" Abu Nawas pura-pura bingung. "Bukankah membaca buku juga makanan, untuk pikiran?" Orang-orang semakin kesal. Ini penipuan. Mereka mulai pergi sambil menggerutu. Abu Nawas lalu menoleh pada Karim. "Nah, sekarang kau mengerti?" Karim mengangguk cepat. "Ya,
Orang datang karena judulnya makanan, tapi yang mereka dapat buku. Persis, kata Abu Nawas sambil tersenyum lebar. Itulah yang terjadi pada bukumu. Karim menepuk dahinya. Ah, aku benar-benar bodoh. Hari itu juga Karim mulai mengganti semua judul bukunya agar sesuai dengan isi cerita. Buku tentang singa benar-benar bercerita tentang singa. Buku tentang memasak benar-benar berisi resep. Beberapa hari kemudian, tokonya ramai kembali. Seorang pembeli berkata dengan senang, "Buku ini judulnya tentang petualangan laut, dan benar-benar tentang laut." Karim tersenyum lega. Ia lalu berkata kepada Abu Nawas, "Terima kasih, wahai sahabatku. Ternyata judul yang konsisten sangat penting." Abu Nawas tertawa sambil berkata, "Kalau tidak konsisten, orang bisa datang untuk makan, tapi malah pulang membawa buku." Semua orang di pasar tertawa. Pesan moral. Konsistensi antara apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan sangatlah penting. Jika janji, judul, atau kata-kata tidak sesuai dengan kenyataan, orang akan kehilangan kepercayaan. Kejujuran dan kesesuaian antara kata dan isi adalah kunci agar orang lain percaya kepada kita. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas mencium pantat ayam. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, pasar sedang ramai seperti biasanya. Pedagang berteriak menawarkan dagangannya, anak-anak berlarian, dan para warga sibuk dengan urusan masing-masing. Di tengah keramaian itu, muncul sosok yang selalu membuat orang penasaran. Abu Nawas. Ia berjalan santai dengan jubah sederhana, senyum tipis di wajahnya, seolah sudah tahu sesuatu yang orang lain belum tahu. Namun hari itu, sebuah pengumuman aneh tiba-tiba mengguncang kota. Di Istana Megah Baghdad, sang raja yang terkenal cerdas namun kadang usil, yaitu Harun al-Rashid, sedang merasa bosan. Ia berkata kepada para pengawalnya, "Rakyat Baghdad terlalu serius akhir-akhir ini. Aku ingin hiburan." Setelah berpikir sejenak, raja pun mengumumkan sayembara aneh. Pengumuman itu dibacakan di alun-alun kota. Barang siapa berani mencium pantat ayam di depan umum, akan mendapat hadiah 100 keping emas. Seketika orang-orang di pasar terdiam. "Apa?" teriak seorang pedagang kurma. 100 masih banyak, tapi masa harus mencium pantat ayam, gumam yang lain. Orang-orang mulai tertawa, ada juga yang merasa jijik. "Raja, kita pasti sedang bercanda," kata seorang pria tua. Namun pengawal istana berkata dengan serius, "Ini bukan lelucon. Sayembara benar-benar berlaku." Seharian penuh orang-orang membicarakan sayembara itu. 100 emas cukup untuk membeli rumah, kata seorang tukang roti. "Iya, tapi harga dirimu juga ikut dijual," jawab temannya. Tak ada satupun yang berani. Sebagian takut ditertawakan. Sebagian merasa itu terlalu memalukan. Hingga tiba-tiba seseorang berkata, "Bagaimana kalau Abu Nawas yang ikut?" Semua langsung menoleh. "Ah, benar. Dia pasti punya akal." Keesokan harinya, Abu Nawas berjalan santai menuju istana. Di tangannya ada seekor ayam gemuk yang tampak kebingungan. Para pengawal tertawa. "Abu Nawas, kau benar-benar mau melakukannya?" Abu Nawas tersenyum santai. "Bukankah raja menjanjikan 100 keping emas?" "Benar," jawab pengawal. "Kalau begitu, aku datang untuk mencobanya." Berita itu cepat menyebar. Alun-alun istana penuh oleh warga yang ingin menonton. Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya sambil tersenyum penasaran. "Jadi, Abu Nawas, kau benar-benar siap?" Abu Nawas membungkuk hormat. "Siap, Baginda."
Ayam itu diletakkan di tengah halaman. Semua orang menutup hidung sambil menunggu. Seorang penonton berbisik, "Ini pasti sangat menjijikkan." Yang lain berkata, "Abu Nawas benar-benar gila." Abu Nawas mendekat perlahan. Ia memutar ayam itu, lalu berhenti. Ia mengamati ayam itu dengan sangat serius. Lalu tiba-tiba ia berkata, "Baginda, saya punya pertanyaan." Raja mengangkat alis. "Apa itu?" Abu Nawas berkata dengan wajah polos. "Apakah ayamnya harus hidup, atau boleh ayam yang sudah dimasak?" Seluruh halaman istana langsung meledak dalam tawa. Hahaha. Raja sendiri sampai hampir jatuh dari kursinya. "Kenapa kau bertanya begitu?" tanya raja sambil tertawa. Abu Nawas menjawab tenang. "Kalau ayamnya sudah dimasak, setidaknya baunya lebih enak, Baginda. Selain itu, bukankah dalam sayembara tidak menyebutkan ayam hidup? Bukankah berarti ayam goreng juga bisa?" Orang-orang tertawa lebih keras lagi. Raja akhirnya berkata, "Baiklah, kau benar-benar membuatku tertawa hari ini." Abu Nawas tersenyum. "Kalau begitu, apakah saya tetap harus melakukannya, Baginda?" Raja tertawa sambil berkata, "Tidak perlu. Aku sudah cukup terhibur." Lalu Raja berkata kepada pengawal, "Berikan Abu Nawas 100 keping emas." Semua orang bersorak. Abu Nawas memang luar biasa. Seorang pedagang berkata, "Dia mendapat emas, tanpa harus mencium pantat ayam." Abu Nawas hanya tertawa kecil. Dalam perjalanan pulang saat senja, seorang pemuda bertanya kepada Abu Nawas, "Bagaimana kau bisa berpikir seperti itu?" Abu Nawas menjawab santai, "Kadang orang terlalu fokus pada masalah, sampai lupa bahwa selalu ada cara cerdas untuk menghadapinya." Pemuda itu mengangguk kagum. Dari kisah Abu Nawas ini, kita belajar bahwa kecerdikan sering lebih berharga daripada keberanian yang bodoh. Masalah yang terlihat memalukan atau sulit kadang bisa diselesaikan dengan humor dan akal. Orang yang berpikir tenang akan menemukan jalan keluar yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Seperti Abu Nawas, terkadang satu ide cerdas bisa mengubah situasi paling memalukan menjadi kemenangan besar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum.